Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak dosen Z Haryanto SHMH untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Pertanyaan ini ada 3 buah. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi di dalam manajemen terdapat berbagai macam cara maupun strategi untuk menyelesaikan pekerjaan maupun masalah. Pentingnya manajemen untuk mahasiswa, yakni pertama tentang perencanaan, kedua organisasi, tiga pengawasan, yang keempat pengarahan. Yang tentang perencanaan ialah untuk melakukan suatu pasti ada rencana, maka untuk melakukan rencana pasti untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya saling berkesinambungan. Kedua, organisasi dapat memudahkan mahasiswa untuk mencapai dan menemukan bakat minat yang ada di dalam dirinya, seperti misalnya bagian bendahara, sekretaris, maupun bagian ketua. Yang ketiga, tentang pengarahan. Pengarahan adalah ini sebagai tolak ukur untuk melakukan suatu ke arah mana ia yang akan dituju. Yang keempat, tentang pengawasan. Ini sebagai pengawasan untuk mahasiswa melakukan perkuliahan di luar maupun di dalam kampus. Yang kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajemen puncak atau top manajemen tanggung jawabnya dalam menyusun rencana baru untuk perluasan produksi dan meningkatkan penjualan, mengkomunikasikan rencana-rencana kepada semua manajer. Ini bagian yang tertinggi menurut saya. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Tanggung jawabnya menentukan jumlah karyawan baru yang harus direkrut, menetapkan harga yang lebih rendah untuk meningkatkan penjualan, dan menentukan peningkatan periklanan untuk meningkatkan penjualan. Ini yang bagian yang tengah. Hubungan dengan top manajemen dengan middle management saling berkesinambungan juga. Yang ketiga, low management secara langsung dia terlibat dengan karyawan yang melaksanakan proses produksi sehari-hari, mempersiapkan jadwal waktu bagi para karyawan yang telah direkrut. Di antara ketiga ini sangat memerlukan kerjasama yang apik dan baik untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam suatu organisasi pasti mempunyai manajer. Manajer sangat penting dan harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Tanpa manajer, organisasi tidak ada apa-apanya. Tugas manajer ialah menurut saya mengawasi, mengontrol, memimpin jalannya rapat ataupun strategi yang digunakan, dan intinya manajer harus menjaga eksistensi organisasi. Yang terakhir, tentang jika Anda sebagai seorang manajer,
sebuah perusahaan profit oriented. Langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Pertama, poin-poin yang saya akan strategikan yaitu mengumpulkan informasi secara memadai. Ini berguna untuk mengetahui apa yang lagi viral di masa yang sekarang. Kedua, mengubah rencana baru bisnis yang ditetapkan di awal tahun dengan perkembangan yang ada di sekarang ini. Apabila di tahun yang awal tadi saya rencanakan tidak sesuai, maka bisa jadi saya ubah rencana itu. Yang ketiga, memantau terus indikator keterangan secara intensif. Selalu pantau dan terus sesuai proyeksi cash flow. Yang keempat, saya akan restrukturisasi dengan potensi pendapatan yang diperoleh. Rampingkan tim kerja untuk menghindari pemborosan. Apabila jumlah permintaan berkurang, maka kami akan mengurangi produksi. Dan yang terakhir, saya akan mengolah persediaan agar tidak terlalu berlebihan. Ini untuk mengantisipasi persediaan. Sebaliknya, mengantisipasi harga persediaan meningkat di masa depan. Ini dapat kami gunakan untuk strategi yang akan saya gunakan dan tetap berpegang teguh pada prinsip konservatif. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Inti dari kesimpulan ialah manajemen sangat digunakan bukan hanya untuk pemimpin, tapi untuk semua orang, dari hal yang terkecil, manajemen keluarga, lingkungan, maupun masyarakat. Dan manajer sangat berguna bagi setiap anggota untuk sebagai pengawas jalannya kerja di dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, saya akan meminta bersama-sama kita berdoa untuk semoga wabah COVID-19 ini hilang di negeri Indonesia ini dan umumnya kepada dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.